kasih Anda masih bersama iNews Bali dan pemirsa telah hadir bersama saya Ketua Divisi Data dan Perencanaan KPU Kabupaten Karangasem, Ibu Nilo Kusmirayanti atau yang akrab disapa Ibu Kus ya Bu ya. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Baik nggih. Suksema sebelumnya sudah hadir di iNews Bali. Ya. Dan pemirsa, tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih Pilkada Serentak 2020 telah berakhir 13 Agustus hari ini. Selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran data dan rekapitulasi oleh petugas hingga tahapan pendaftaran pasangan calon mulai 4 September mendatang. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh lagi terkait dengan topik kita hari ini menuju Pilkada Serentak 2020, kita simak lebih dulu tayangan berikut ini. Melakukan coklit ke pedagang dan warga yang berbelanja di Pasar Bebandem, petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP membagikan brosur lengkap dengan informasi seputar pilkada dan tahapan pilkada dengan harapan masyarakat siap menyalurkan hak pilihnya pada 9 Desember mendatang. Menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK KTP, petugas juga mengajak pedagang dan pengunjung pasar untuk mengecek data diri melalui situs KPU lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Sementara itu, kondisi Kabupaten Karangasem yang masih berstatus zona merah COVID-19, KPU Provinsi Bali yang berkesempatan melakukan sosialisasi dengan anggota Dewan di Karangasem juga menekankan agar saat tahapan pendaftaran calon kepala daerah nanti, setiap pasangan calon tidak melibatkan massa. Ini dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 agar tak semakin meluas. Paslon juga diimbau dapat meminimalisir penggunaan spanduk atau baliho untuk kampanye dan mengalihkannya dengan memanfaatkan media sosial ataupun media massa. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bertanya terkait dengan topik kita hari ini, Anda dapat menghubungi line telepon kami di 0361 231 023. Baik, kita akan langsung saja berbincang dengan Ibu Kus. Tadi kita sudah saksikan bersama Bu ya sedikit cuplikan mengenai kegiatan coklit yang sudah berlangsung dan hari ini hari terakhir. Ini masih dalam proses atau sudah rampung semuanya Bu? Harapan kita sih hari ini bisa rampung semua, akan tetapi ada kendala-kendala yang ditemui oleh PPDP dalam melaksanakan tugasnya dalam mencoklit. Nah, oleh karenanya mungkin per hari ini kita tuntaskan semua. Memang ada beberapa desa kelurahan yang belum. Baik. Ya. Berarti targetnya hari ini Hari seperti ini itu. harus Tapi selesai. kalau misalnya kita tarik ke belakang nih Bu, ada berapa total desa di Karangasem yang dicoklit dalam proses ini? Kabupaten Karangasem terdiri dari 78 desa kelurahan, yaitu 75 desa dan 3 kelurahan. Baik. Itu totalnya. Totalnya. Kemudian untuk data pemilih yang sudah dicoklit itu sudah rampung berapa persen untuk data pemilih? Untuk data pemilih yang saat ini di Karangasem yaitu sebanyak 174. Nah, dari jumlah itu sampai laporan per kemarin kita ada 97% kita sudah melakukan coklit. Baik, Ya, 97% berarti masih ada mungkin beberapa yang akan dirampungkan hari ini, seperti itu Bu ya. Lantas jika memang sampai dengan hari ini mungkin kita tidak tahu kendala di lapangan seperti apa, kalau ada warga yang mungkin belum didatangi petugas coklit begitu, tapi belum atau mungkin sudah didatangi tapi mungkin tidak ada di rumah seperti itu. Lantas bagaimana cara warga Karangasem sendiri yang belum dicoklit untuk bisa memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum, itu bisa bagaimana caranya Bu? Pertanyaan bagus sekali yang menarik ya, karena ini juga sekaligus ajang kita sosialisasi. Betul, sih sebenarnya. Silakan. Bagi warga yang sampai saat ini belum dikunjungi oleh petugas kita di lapangan, kita bisa melakukan yang pertama kali memastikan diri sudah terdaftar atau belum, yaitu dengan mengunjungi website kita di lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Itu di situ pastikan diri Anda sudah terdaftar, kemudian manakala belum juga sampai saat ini belum didatangi oleh PPDP kita, itu bisa mereka datang ke kantor desa. Dalam hal ini akan
diterima oleh PPS, atau bisa juga langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Karangasem. Oke, bisa langsung di sana Bu Iya, ya, akan bisa. diakomodir. Iya, akomodir Laporannya nanti. seperti apa pemirsa. Jadi kalau misalnya belum didatangi petugas coklit, ada dua alternatif. Bisa langsung cek di websitenya yaitu lindungihakpilihmu.kpu.go.id, atau bisa langsung ke kantor desa, atau mungkin langsung menuju ke kantor KPU yang ada Iya. di Kabupaten Karangasem. Tadi Ibu sempat menyinggung juga Bu terkait Iya. dengan kendala-kendala yang Iya. dialami. Apalagi kan petugas coklit ini kalau datang itu lengkap Bu ya dengan APD ya, pakai face shield apa dan sebagainya. Bagaimana respon masyarakat? Ada kendala-kendala seperti apa yang terjadi di lapangan? Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan hal ini, mungkin kita juga semua tahu bahwasannya pilkada tahun 2020 sangat spesial. Betul. Spesialnya kenapa? Karena ada COVID. Betul, kan? apalagi Nah, Karangasem zona merah. ini, zona Bu, ya. merah Nggih. sekarang. Nah, itu Eh, benar seperti yang Mbak sampaikan bahwa dalam setiap tahapan yang kita laksanakan selalu memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Iya. Itu sudah barang tentu PPDP kita yang turun ke lapangan lengkap dengan APD yang semestinya sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, tanggapan masyarakat selama ini memang Astungkare di Karangasem tidak terlalu apatis lah terhadap petugas kita, karena mereka juga sudah menyadari bahwa kita berada di kondisi COVID-19. Masyarakat sudah paham, Ya. sudah kooperatif menerima, Ya. berarti tidak ada respon penolakan atau sampai ekstrim seperti itu Ya. Bu ya, Astungkare. Oke. Dan untuk petugas PPDP sendiri ini kan juga sebelumnya sudah melalui tahap seleksi yang ketat. Ya, Ada rapid dulu mungkin sebelum bertugas untuk Ya, petugas. di samping secara aturan kita memang wajib, Nggih. ya, bagi setiap penyelenggara itu wajib hukumnya harus melaksanakan rapid terlebih dahulu, ya. Jadi setiap petugas baik itu dari tingkat PPDP, PPS, PPK dan komisioner sendiri dan bahkan di tingkat kabupaten juga harus dirapid terlebih dahulu. Baik, Iya. jadi sampai dengan saat ini sebelum tanggal 13 ini sudah ada yang rampungkah untuk desa yang ada di Karangasem? Rampung 100%? Iya. Ya, sudah. Sudah ada. Dari 78 desa, ada 2 yang belum masuk laporannya. Oke. Walaupun secara faktanya mereka sudah melakukan 100% pencoklitan. Tetapi ada di Kecamatan Karangasem yang belum yang sampaikan tadi, bahwa ada 1 kelurahan yang sampai saat ini karena kendala, mungkin nanti ada pertanyaan terkait kendala-kendala yang ditemui oleh PPDP dalam melakukan coklit itu, karena kendala itulah mereka terhambat sampai. Tetapi komitmen mereka pada hari ini harus selesai. Kendalanya seperti apa itu Nah, yang dialami? kendala. Kalau kita berbicara terkait dengan kendala PPDP di dalam melaksanakan tugas pencoklitan itu yang bedakan dalam 2 kategori. Yaitu? Kategori yang pertama internal, Nggih. ya, kendala internal dari PPDP itu sendiri, kemudian dari eksternal. Nah, dari internalnya mungkin PPDP-nya sendiri yang mengalami atau terpapar COVID-19. Oke. Kemudian dari eksternalnya bisa berupa karena dari lingkungannya yang terkena karantina. Oke, baik. Sehingga Jadi dia harus tunda dulu iya, ya, Bu, harus ya? ditunda dulu. Oke. Ada masa karantina 14 hari, sehingga Oke. itu juga merupakan kendala bagi kita. Oke. Di samping itu juga ada seperti yang Mbak sampaikan, ada tanggapan dari masyarakat. Terkadang kita tidak bisa pungkiri ada salah satu dari kecamatan kita yang mengalami itu, tapi tidak ekstrim banget. Bisa Oke. kita selesaikan di bawah seperti itu. Oke, baiklah kalau Iya. seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi Bu ya, tahap Iya. selanjutnya setelah Oke. coklit seperti apa saja persiapan yang telah dilakukan oleh KPU Karangasem. Iya. Dan pemirsa tentunya Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di iNews Bali.